Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 8 Maret 2022, berjudul Dia akan memberikan hati yang baru. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan memberikan hati yang baru, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan Dia akan memberikan hati yang baru adalah bila mana kita telah menyerahkan jiwa diri kita kepada Kristus. Ketika jiwa-jiwa menyerahkan diri kepada Kristus, suatu kuasa baru mengambil tempat di dalam hati yang baru, suatu perubahan ditempa, hal yang tidak mampu dilakukan manusia sendiri. Ini adalah hasil supernatural, membawa elemen supernatural ke dalam sifat manusia. Kedua, persyaratan Dia akan memberikan hati yang baru adalah bila mana kita sudah memiliki keyakinan pasti dengan rajin berdoa dan membaca kitab suci, dan rindu mengadakan perubahan hati oleh kuasa Roh Kudus. Suatu perubahan hati selalu disertai oleh keyakinan pasti tentang kewajiban Kristen, suatu pemahaman tentang kebenaran. Ia yang memberikan perhatian khusus dan penuh doa pada kitab suci akan memperoleh pemahaman jernih dan penilaian baik, seolah-olah dalam berbalik kepada Allah, ia telah mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Ketiga, persyaratan Dia akan memberikan hati yang baru adalah bila mana kita benar-benar memiliki kerinduan untuk itu dan bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis semata untuk lahir kembali secara rohani. Ia berkata kepada Nikodemus, pengetahuan teoritis tidak sepenting kelahiran kembali secara rohani. Keingintahuanmu tidak perlu dipuaskan. Yang terpenting adalah memiliki hati yang baru. Engkau harus menerima hidup baru dari atas sana sebelum bisa menghargai hal-hal semawi. Perubahan hati yang digambarkan dengan kelahiran baru bisa terjadi dari hasil kerja Roh Kudus. Keempat, persyaratan Dia akan memberikan hati yang baru adalah bila mana kita sungguh-sungguh menghilangkan semua sifat bawaan lama, segala bentuk kepalsuan, dan semua perkataan jahat, dan berani berenang melawan arus kejahatan. Supaya bisa diselamatkan, maka orang-orang harus memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Sifat bawaan lahir yang lama harus ditaklukkan. Keinginan alamiah jiwa harus diubah. Semua tipuan, semua kepalsuan, semua perkataan jahat harus disingkirkan. Kehidupan baru yang menjadikan pria dan wanita seperti Kristus harus dijalankan. Kita ini, sebagaimana sebelumnya, harus berenang melawan arus kejahatan. Kelima, persyaratan Dia akan memberikan hati yang baru adalah bila mana kita datang memohon dan percaya kepada Kristus yang telah menjanjikannya dan dengan setia kita mentaati hukum-Nya. Pergilah kepadanya dan mintalah agar Ia menghapus dosamu dan memberikanmu hati yang baru. Lalu percayalah bahwa Ia melakukan ini karena Ia telah berjanji. Adalah hak istimewa kita datang kepada Kristus dan dibersihkan, dan berdiri di hadapan hukum Taurat tanpa rasa malu atau penyesalan yang dalam. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.